Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat untuk manajemen industri hasil perairan. Kita masuk ke desain organisasi perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat sebuah perusahaan, teman-teman juga harus menyiapkan organisasi perusahaannya seperti apa dan bagaimana. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Baik. Untuk organisasi perusahaan, kita harus pertama yang harus kita pikirkan adalah perencanaan keputusan. Jadi kalau untuk mendesain organisasi itu harus melakukan perencanaan keputusan dulu. Nah, pola perencanaan keputusan harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Nah, pelakunya adalah pemberi keputusan. Jadi pemberi keputusan ini siapa gitu ya. Misalkan kalau dalam suatu produksinya harus berapa dan bagaimana, itu harus ada pemberi keputusannya. Nah, dalam mencari pemberi keputusan, kita harus mendesain organisasi hingga sebuah perencanaan dapat dibuat dengan baik. Jadi dalam arti di sini harus ada siapa yang menjadi top manajemennya. Nah, misalkan dalam satu industri itu bisa 1 atau 2 top manajemen. Jadi laporan dan segala macam untuk produksi itu dilaporkan kepada top manajemen tersebut. Ya, nah, itu juga dalam bentuk hierarki biasanya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang senang berorganisasi pasti akan lebih paham ya terkait dengan organisasi atau desain organisasi tersebut. Itu sama sebenarnya seperti dengan organisasi yang teman-teman ikuti gitu ya. Kalau untuk di dalam organisasi perusahaan, hanya saja kalau untuk di desain organisasi perusahaan itu biasanya tujuannya adalah profit, jadi profitable gitu. Jadi kalau misalkan organisasi biasa itu kan biasanya kayak organisasi himpunan gitu ya. Nah itu kan tujuannya berbeda dengan organisasi perusahaan, karena organisasi perusahaan biasanya bersifat profitable gitu. Nah, dalam desain organisasi itu dibuat setelah perencanaan organisasi dibuat gitu ya. Jadi setelah perencanaan organisasi dibuat, baru desain organisasinya baru dibuat. Nah, untuk merencanakan desain organisasi itu di dalam perencanaan organisasi itu harus tahu gitu ya, apa saja komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Misalkan ada HRD, Human Research and Development, kemudian ada bagian humas gitu ya, hubungan masyarakat, kemudian bagian administrasi misalkan. Nah, itu semuanya terangkum dalam perencanaan organisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah perusahaan, teman-teman harus menentukan apa saja yang akan teman-teman buat dalam organisasi perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, ibaratkan teman-teman ini sebagai direkturnya ya, supaya teman-teman bisa lebih paham terkait dengan organisasi perusahaan. Nah, hubungan antara pemberi keputusan dengan desain organisasi biasanya dituangkan dalam sebuah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kalau misalkan teman-teman tahu di himpunan ya, kemudian di jurusan, kemudian di rektorat, itu juga sama ya. Itu pasti punya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini membawahi misalnya dari top manajemen, kemudian membawahi beberapa manajemen lainnya gitu ya, sehingga atau divisi biasanya kalau misalkan dibuatkan seperti itu itu berpengaruh terhadap komponen-komponen yang ada di dalam organisasi tersebut. Seperti tadi saya bilang, terkait dengan organisasi itu wajib ada perencanaan organisasinya dulu sebelum kita membuat desain organisasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam struktur organisasi ini sebenarnya adalah suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh seorang pemberi keputusan atau manajer atau direktur ya, untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu organisasi. Jadi struktur organisasi ini
dibuat dengan kata lain untuk membagi pekerjaan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan di dalam suatu perusahaan ini kan ada yang apa namanya ke profitable ya, lebih ke apa namanya bersifat profitable. Nah, berarti ada bagian-bagian yang memang harus apa ya namanya dikoordinasikan, seperti bagian produksi. Nah, manajemen produksi beda ya, manajer produksi beda dengan manajer Human Resource and Development misalkan. Kemudian beda lagi dengan manajemen pemasaran, manajemen keuangan, nah, manajemen administrasi. Nah, itu beda-beda. Jadi bisa dibagi-bagi dan dikoordinasikan antara apa namanya satu manajerial dengan manajerial yang lainnya, atau satu divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Sehingga ketika teman-teman membuat struktur organisasi itu bisa lebih apa namanya sesuai ya dengan capaian atau tujuan yang akan dibuat oleh suatu organisasi tersebut. Nah, langkah dasar dari organisasi itu prosesnya yang pertama adalah pembagian pekerjaan. Nah, pembagian pekerjaan ini membagi seluruh beban pekerjaan menjadi banyak tugas yang secara wajar dan nyaman, sehingga dapat dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Nah, dalam arti misalkan ini komponennya seperti padat karya, misalkan. Kalau misalkan padat karya itu banyak ya orangnya. Nah, atau padat kerja gitu ya. Jadi kerjanya banyak gitu dalam satu orang. Nah, itu tinggal teman-teman kaji saja produknya produk apa gitu ya. Misalkan kita contohkan seperti kerang kupas yang ada di apa namanya Karangantu ya. Nah, kerang kupas itu kan banyak orangnya. Nah, itu bisa dibilang adalah sebagai padat karya. Nah, padat karya karena banyak orangnya yang memang mengupas kerang. Nah, satuannya misalkan dalam satu hari dia berapa kilo untuk apa namanya mengupas kerang untuk yang bawahannya ya, terutama untuk yang buruhnya gitu. Nah, itu nanti setelah ditimbang kemudian di stok ya, di stok. Nah, itu sebenarnya ada divisi stok. Ya. Kemudian setelah itu dipasarkan. Nah, dipasarkan tuh atau dijual gitu ya. Nah, itu ada juga sebenarnya harusnya ada juga orang divisi apa namanya pemasaran. Nah, sehingga semuanya akan bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, ini tergantung dari apa namanya keuntungan atau pemasukan dari organisasi itu tersebut atau perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita mau menambah orang atau menambah pekerjaan itu akan disesuaikan dengan keuangan yang ada gitu ya. Kalau misalkan teman-teman apa namanya memiliki keuntungan dalam satu perusahaan, nah itu harus dibagi dengan apa namanya keuntungan dari untuk perusahaan dan untuk pembayaran dari apa namanya pekerjanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman paham itu akan apa namanya akan pusing sih sebenarnya membagi terkait dengan hal itu ya. Tapi tidak masalah, kita akan belajar terkait dengan hal itu supaya teman-teman juga lebih paham terkait dengan manajemen industri hasil perairan ini. Nah, selain apa namanya lembaga pekerjaan itu bisa dikelompokkan dalam bentuk departementalisasi. Ya, nah departementalisasi itu ya sebenarnya divisi lah kurang lebih sama aja. Itu adalah pengelompokan pekerja berdasarkan dengan tugas yang dikerjakan secara logis dan efisien. Jadi kerjanya itu supaya tidak apa namanya tumpang tindih dengan orang lain ataupun biasanya yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Nah, harusnya bagusnya ada departementalisasi atau divisi. Jadi sehingga kalau misalkan teman-teman bisa hitung misalkan di pemasaran berapa orang nih kira-kira yang bekerja gitu ya. Nah, misalkan ada 2 orang, nah 2 orang ini kira-kira efektif atau efisien tidak gitu ya. Itu bisa dihitung, bisa dilihat dari pekerjaannya. Nah, kalau misalkan pekerjaannya lebih berat, nah itu harus ditambah. Kalau misalkan pekerjaannya lebih ringan, nah itu bisa perlu evaluasi terkait dengan ada berapa orang yang ada di dalam satu divisi atau departementalisasi di bagian pemasaran misalkan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, langkah dasar proses organisasi yang pertama kita harus tahu juga terkait dengan hierarki ya.
Nah, hierarki ini hubungannya dengan struktur, ya, struktur organisasi. Nah, hierarki ini adalah hubungan antara departemen dalam hal penetapan kekuasaan dan bawahan dalam sebuah organisasi. Intinya adalah top and down, ya, top and down dari satu organisasi. Misalkan kalau di himpunan itu kan ada ketua himpunan, nah bawahannya ini ada subdivisi, ya, divisi, misalnya divisi apa, divisi apa, divisi apa. Nah, di setiap divisi itu punya ketuanya juga gitu ya, atau ketua subdivisi. Nah, kemudian dia di bawah ada anggotanya. Nah, anggota ini juga adalah apa namanya, salah satu komponen yang ada dalam suatu organisasi. Sehingga kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya, membuat sebuah organisasi, itu harus ada minimal ketua, ya, itu, kemudian wakil ketua, kemudian sekretaris, bendahara, ada kemudian divisi, kemudian anggota. Nah, itu minimal ada itulah, gitu ya. Ketika ada itu berarti semuanya bisa dilakukan gitu. Nah, tetapi tentu harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, itu juga harus jelas. Kalau misalnya tujuannya untuk apa namanya profitable seperti di perusahaan, itu harus paham terkait dengan apa namanya tujuannya, sehingga semua orang yang ada di dalam satu organisasi tersebut itu apa namanya menyesuaikan atau mengusahakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi untuk sifatnya adalah profitable. Nah, makanya di sini kalau misalkan untuk belajar organisasi itu harus paham terkait dengan tujuan dari organisasi tersebut untuk apa, ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, selain hierarki organisasi, ada yang namanya koordinasi. Nah, koordinasi di sini adalah mekanisme yang menyatukan semua departemen menjadi satu kesatuan dan memonitor keefektifan integrasi tersebut. Nah, yang memonitor keefektifan integrasi tersebut adalah ketuanya. Sehingga ketua ini dibebankan atau ditanggungjawabkan sebagai apa namanya, salah satu komponen yang bisa mengintegrasikan keseluruhannya. Nah, kalau misalkan di dalam satu konteksnya perusahaan, nah biasanya dalam bentuk direktur, ya, ataupun manajer. Nah, manajer ini misalkan manajer area gitu ya. Kemudian kalau direktur ya keseluruhan dari perusahaan itu gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu hal di dalam satu produksi ataupun dari apa namanya, dari kegiatan perusahaan, itu yang bertanggung jawab semuanya adalah direktur ataupun manajer. Nah, sehingga kalau misalkan ada salah satu kegiatan yang tidak apa namanya, kurang baik, nah, yang mengevaluasi adalah direktur atau atasan, ya, manajer atau direktur, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman nanti, jika teman-teman ini ingin mendirikan suatu perusahaan, teman-teman harus paham dulu organisasinya, gitu ya. Biasanya nih, kadang-kadang ya, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah perusahaan ataupun usaha lah, yang minimal seperti itu. Nah, teman-teman nih harus bisa lebih paham tentang pembagian kerja. Kadang nggak enak sama teman, kadang nggak ini. Nah, itu tidak bagus karena itu akan membuat apa namanya, kerja timnya tidak apa namanya, tidak baik, ya. Nah, contohnya misalkan nih kalian membuat sebuah kelompok, ya, kelompok dari tugas lah misalkan. Nah, dari situ sebenarnya sudah kelihatan siapa orang yang akan mendominasi, kemudian siapa orang yang akan mengatur gitu ya. Nah, akan lebih baik ketika apa namanya, ada tugas itu harus dibagi secara rata. Ya, dalam arti misalkan bagian kerjanya memang tidak apa namanya, dibebankan oleh satu orang. Nah, itu juga yang paling apa namanya, menjadi poin, ya, ketika teman-teman dibebankan kepada satu orang. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya ketika organisasi itu ada. Sehingga organisasi itu kalau misalkan satu orang itu tidak berjalan, maka semuanya akan tidak berjalan. Makanya tidak boleh mengandalkan satu orang. Jadi semuanya harus bekerja secara tim dan harus apa namanya, kerjaannya harus sesuai dengan bagiannya masing-masing, gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, wajib ada koordinasi sehingga koordinasi itu bisa terlaksana dengan baik dan perusahaan atau organisasinya akan lebih maju, ya, kurang lebih kayak gitu. Nah,
itu sangat-sangat apa ya namanya sangat-sangat menjadi titik kritis ketika organisasi atau perusahaan itu berjalan. Nah, makanya banyak tuh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan itu meng-hire orang-orang itu dengan apa namanya eh, saringan ya, saringan atau apa sih namanya rekrutmen yang memang benar-benar dikaji gitu dengan baik gitu ya. Kalau misalkan tidak, oh itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada salah satu divisi atau anggota yang direkrut tidak baik gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi gitu. Ya, jadi harapannya teman-teman di sini bisa belajar berorganisasi dari awal, ya. Dari apa namanya masa kuliahan, karena biasanya kalau yang saya lihat gitu ya, kalau orang mahasiswa yang sering berorganisasi, mereka lebih paham terkait dengan apa namanya organisasi nanti ketika di perusahaan dan segala macamnya. Karena intinya organisasi ini adalah memanage atau apa namanya mengatur orang gitu ya. Nah, yang paling sulit adalah mengatur orang. Kenapa? Orang itu punya pikiran sendiri gitu ya. Nah, beda hal kalau kita apa namanya mengatur bebek atau hewan gitu ya. Nah, itu gampang itu. Kalau misalkan itu kan tergantung kitanya. Kita yang akan mengatur gitu ya. Mereka akan menuruti gitu ya. Tetapi beda hal dengan mengatur orang gitu atau manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa? Karena manajemen sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap apa namanya pribadi masing-masing gitu ya. Kalau misalkan pribadi masing-masingnya tidak sesuai dengan keinginannya, nah itu akan berpengaruh terhadap kegiatan atau pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Makanya coba kaitkan ya ketika teman-teman nanti jadi satu manajer atau direktur dalam satu perusahaan ya, itu harus lebih paham terkait dengan bawahannya. Ya, bawahannya pengennya seperti apa. Nah, tapi teman-teman juga punya apa namanya tujuan gitu kan ya. Nah, itu harus lebih paham terkait hal itu sehingga semuanya selaras dan bisa maju bersama gitu ya. Nah, dalam konteksnya yang tadi saya sudah jelaskan ada komponen atau diferensiasi. Nah, ini sebenarnya konteksnya masalah ya. Masalah yang harus dihadapi dari sebuah organisasi. Nah, diferensiasi ini sebenarnya apa? Ketidaksiapan atau apa namanya ketidaktemuan tujuan lah istilahnya seperti itu adalah misalkan koordinasi antara divisi satu dengan divisi A ini tidak ketemu gitu. Jadi misalkan yang divisi A minta produksinya 5 gitu ya, divisi B dia minta produksinya 4 gitu. Contohnya misalkan dari produksi ya komponen divisi produksi dengan divisi pemasaran. Nah, pemasaran minta 5 karena konsumennya banyak gitu ya. Kalau misalkan di divisi produksi dia minta 4 saja karena orangnya sudah kecapean misalkan. Nah, ini harus ada titik temunya. Nah, harus ada titik temunya nih. Kalau misalkan tidak ada titik temunya, ini kan diferensiasi atau beda pemahaman atau beda apa namanya kesepakatannya gitu ya, beda keinginannya gitu. Nah, keinginan ini harus gimana caranya bisa bertemu gitu. Nah, itu harus dibicarakan lebih lanjut dalam sebuah agenda besar mungkin atau rapat gitu ya dalam antar apa namanya antar divisi. Nah, sehingga semuanya bisa ter apa ya namanya terselesaikan lah dengan baik gitu ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman tahu ya, antara divisi ini wajib selalu berkoordinasi. Sehingga kalau misalkan koordinasi ini selalu ada, nah insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik. Nah makanya semua organisasi, inti dari organisasi adalah komunikasi. Jadi kalau misalkan dikomunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan apa namanya elegan gitu ya, dengan sopan gitu ya, nah itu akan lebih bagus lah nanti keadaan organisasinya. Karena semuanya biasanya komunikasi. Biasanya kalau untuk manusia adalah komunikasi. Komunikasi yang penting itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi.
baik itu dari perusahaan ataupun dari yang lainnya gitu ya. Nah, komunikasi antara top atau manajer ya atau atasan dengan bawahan itu juga harus selalu ada gitu ya. Kalau misalkan memang dari bawahan gitu ya, misalkan mau mengadakan sesuatu itu harus wajib memberikan informasi kepada atasannya, sehingga kalau misalkan tidak ada informasi tersebut atau tidak ada komunikasi tersebut, itu akan akan berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh bawahannya, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman nih nanti ya ketika skripsi ataupun apapun yang berhubungan dengan dosen, tolong diberitahukan dulu gitu ya, diinformasikan terkait dengan apa yang akan kalian lakukan. Jadi jangan langsung jalan-jalan sendiri saja gitu ya. Nah, biasanya kalau yang dari top itu jarang untuk menginformasikan ke bawah, karena nggak mungkin lah karena yang mengerjakan adalah orang bawah gitu ya. Nah, orang bawah ini harus lebih paham, harus lebih mengerti terhadap kegiatan yang ada di atasan. Kenapa? Atasan juga banyak kerjaannya gitu ya. Jadi tidak hanya dalam satu fokus di divisi satu aja, tapi di divisi lain juga dia akan menginformasikan hal-hal yang lainnya gitu kurang lebih. Makanya kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman harus paham atasan bagaimana, ke atasan harus bagaimana, kemudian ke teman sesama bagaimana, kemudian ke bawahan itu harus bagaimana. Nah, itu semua harus dipelajari. Nah, pendekatan itu tidak ada di perkuliahan lah kurang lebih ya. Itu harus dipraktekkan. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, kalau teman-teman mau gitu ya, itu coba teman-teman realkan atau teman-teman coba di lapangan ya terkait dengan hal itu. Lihat nih kalau misalkan atasan mungkin dosen lah gitu ya. Kemudian kalau untuk ya di teman-teman seangkatan gitu ya, teman kerja gitu, teman-teman satu koordinasi atau satu divisi gitu. Nah, kemudian bawahannya mungkin di mahasiswa bawah gitu, tanpa ada diskriminasi dan segala macamnya. Ini hanya bagian dari pembelajaran kalian. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman paham, teman-teman mengerti terkait dengan hal itu, nah itu akan kedepannya akan lebih baik gitu ya. Karena semua pembelajaran itu adanya di perkuliahan kalau untuk saat ini, karena teman-teman adalah mahasiswa ya. Nah, kalau untuk di luar kampus itu juga silakan. Nah, maksud saya dalam konteksnya ini karena kalian kuliah, karena perlu belajar, menggali lebih untuk bisa nantinya setelah lulus lebih paham bagaimana pendekatan ke orang yang A gitu ya, bagaimana pendekatan ke orang B. Karena setiap orang itu pasti punya sifat masing-masing dan mungkin kemungkinan ada yang mirip gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tipe-tipe diferensiasi itu ada beberapa. Yang pertama ada perbedaan perspektif atau perbedaan pandangan. Ini salah satu contohnya seperti akuntan memandang biaya itu sebagai unsur yang paling penting, sedangkan orang pemasaran adalah variasi produk atau kualitas mutu dan kualitas mutu itu yang paling penting. Jadi kalau akuntan intinya gimana caranya dapat duit ya, dapat duit yang banyak gitu ya. Atau komponen biaya yang paling utama. Nah, tetapi kalau untuk para pemasaran, yang penting itu variasi produk, Pak, karena konsumen mintanya A, B, C, D, E, gini. Kemudian kualitas mutunya yang harus bagus gitu. Gimana caranya? Nah, ini perbedaan perspektif. Nah, dari perbedaan perspektif ini gimana caranya supaya bisa dikelola dengan baik dan bisa diselaraskan dengan baik. Nah, kemudian perbedaan orientasi waktu. Contoh, orang di bagian produksi ingin waktu pengambilan keputusan dengan cepat, ya. Karena di bagian produksi ini nggak mungkin main-main karena produknya kan banyak ya. Nah, itu harus hari itu atau detik itu harus selesai gitu. Permasalahan yang ada di dalam suatu organisasi, ya di dalam suatu produksi. Nah, beda hal dengan orang di bagian penelitian atau di bagian human research
development atau bukan human research development ya, bagian lab ya gitu ya, bagian laboratorium misalkan. Nah, kenapa? Kalau misalkan bagian laboratorium kan harus meneliti dulu, harus wah ini belum ada saatnya ketika apa namanya satu produk itu bisa dijual atau tidak atau digunakan atau tidak, itu masih ada lama, misalkan ada di sekitar 5 hari gitu ya, karena pengujiannya mungkin 5 hari. Nah, tetapi orang di produksi atau di bagian apa namanya produksi ya di bagian produksi atau di bagian setiap produksi itu mereka pengennya cepat gitu, mengambil keputusannya dengan cepat gitu. Misalkan nih ada barang masuk dari bahan baku si A, misalkan bahan baku saya contohkan apa ya, rajungan lah gampangnya ya, karena saya pernah di rajungan. Nah di rajungan itu misalkan ada bahan baku sekitar 15 pak gitu ya, 15 pak. Nah 15 pak itu kan harus diuji dulu nih di laboratorium. Tapi kalau orang produksi kan gimana caranya supaya mutu itu terkendali gitu ya? Dia harusnya cepat nih gitu. Nah, makanya itu yang harus kita kaji juga. Bagaimana supaya semuanya bisa selaras. Nah, itu kalau misalkan di lapangan itu agak sulit tuh menentukan ini diambil apa tidak gitu ya. Nah, paling organoleptik dulu. Organoleptik tuh bagus-bagus. Oke, bagus. Nah, tetapi kalau misalkan setelah apa namanya ada hasil lab-nya keluar, nah, itu kan apa namanya ketar-ketir ya, atau apa namanya rasanya seperti apa gitu ya, maksudnya khawatir gitu ketika di situ ada bakteri-bakteri yang memang apa namanya berbahaya bagi manusia gitu, karena kan kita ngomongin safety ya. Safety juga perlu kita cek gitu ya, atau keamanan pangan gitu kita perlu cek gitu ya, itu harus harus kita pahami juga gitu. Kalau misalkan tidak itu berbahaya nanti. Nah, kalau misalkan itu bisa kemakan oleh manusia yang konsumennya, itu juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga itu harus ditandai juga tuh. Produksi untuk hari ini dengan kode sekian dan segala macam. Nah, itu nanti akhirnya ke traceability. Ya, jadi penentuan telusur. Jadi kalau misalkan kodenya A gini ada masalah di bagian ini gitu ya, di konsumen. Nah, ada hotline dari konsumen atau ada telepon dari konsumen. Nah, berarti di itu barang itu bisa harus ditarik gitu. Recall istilahnya namanya. Nah, makanya harus benar-benar lebih paham, harus lebih benar-benar lebih mengerti terkait dengan hal itu. Jadi istilahnya menyatukan dua pendapat, menyatukan diferensiasi yang memang sebenarnya perspektifnya atau orientasi waktunya itu sama gitu ya, atau berbeda gitu, sorry. Sehingga supaya gimana caranya mereka harus sama, harus selaras. Nah, itu yang memang agak sulit ya, memang agak sulit. Nah, ini tantangannya kalau misalnya teman-teman berada di suatu perusahaan. Nah, itu hal-hal yang memang pasti akan terjadi ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, baik itu menjadi apa namanya manajer atau supervisor ataupun apa namanya bawahan gitu ya, itu pasti akan terjadi. Sehingga kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman harus lebih memahami terkait dengan hal itu ya. Kemudian ada juga selain tadi perspektif, kemudian ada apa namanya orientasi waktu, ada juga perbedaan gaya antar pribadi. Nah, orang di bagian produksi menyukai komunikasi yang singkat, nah, misalkan dengan jawaban yang jelas, sedangkan orang di bagian pemasaran biasanya menggunakan komunikasi secara santai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di setiap apa namanya divisi itu punya apa namanya komunikasi atau gaya pribadinya itu berbeda-beda. Sehingga kalau misalkan orang produksi, wah gimana caranya cepat, nah, gitu ya. Karena mereka terus-terusan bekerja gitu. Kalau misalkan kerjanya lama juga kan capek kan merekanya gitu ya. Tapi beda hal kalau misalkan untuk yang orang pemasaran, ayolah santai dulu lah gitu ya, supaya orang mau gitu ya. Karena kalau misalkan diburu-buru, konsumen pasti akan kabur nih biasanya gitu ya. Makanya harus lebih 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 memahami terkait dengan gaya-gaya dari apa namanya setiap divisi gitu. Nah, kemudian ada perbedaan formalitas. Nah, orang pada bagian laboratorium harus memiliki standar yang spesifik nih. Nah, biasanya kalau orang lab itu harus spesifik nih, ini harus gini, wah ini gini. Jadi kaku gitu ya sifatnya. Nah, beda hal dengan orang yang bagian personalia yang hanya melihat dari apa namanya
eh, keadaan apa namanya standar umum dari suatu pekerjaan. Dalam arti misalkan gini, udahlah yang penting ada orangnya gitu ya. Kalau misalkan untuk yang personalia, yang penting ada orangnya dan sesuai standar gitu kan. Beda hal kalau orang laboratorium harus ini harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu ya. Harus kaku lah gitu dalam arti dia nggak boleh nggak kayak gitu. Kalau misalkan kita mau menerima satu anggota gitu ya, satu apa namanya pekerja. Nah, itu harus begini, dia harus begini sifatnya begini, dia harus lulusan ini. Nah itu orang laboratorium itu biasanya ya, itu dia mengatakan harus seperti itu. Kenapa? Karena dia sifatnya setiap hari akan apa namanya berkelut ke arah situ gitu. Jadi harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa macam-macam lah kalau misalkan untuk yang di laboratorium ya. Misalkan maksudnya pengujian itu dia harus bisa gitu. Beda hal kalau dari personalia. Nah, personalia misalkan melihatnya misalkan IPK. Nah, IPK-nya orang 4,0 kok. Nah, gitu ya misalkan. Kalau IPK-nya 3,5 kok gitu ya. Cum laude dia gitu. Nah, itu personalia. Beda hal kalau misalkan yang laboratorium, udah nggak apa-apa yang 2,38 juga nggak masalah, tapi dia udah punya pengalaman A, B, C, D, E, E. Nah, gitu. Itu yang harus kalian pahami juga ya. Makanya semua tipe diferensiasi, semua apa namanya perbedaan pendapat itu harus diselaraskan dan harus dibicarakan dengan baik. Nah, makanya paling penting adalah komunikasi. Komunikasi yang paling penting. Sehingga kalau misalkan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, itu yang akan berpengaruh terhadap kegiatan yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Ya, jadi kalau bisa semuanya harus selaras. Tetap pasti ada yang mengalah ya. Tapi mengalah itu bukan karena kalah ya, tapi mengalah itu karena untuk tujuan bersama, gitu ya. Nah, untuk mencapai koordinasi yang efektif ya, itu teman-teman harus lebih paham terkait dengan teknik manajemen dasar. Yang pertama ada hierarki manajemen. Jadi keputusan semuanya ada di top biasanya. Walaupun memang ada hal-hal yang memang diusulkan oleh dari bawahan gitu ya, tapi keputusan semuanya di top. Nah, top manajerial gitu ya. Top manajerialnya misalkan direktur, manajer dan segala macamnya yang memang ada di atasan. Kemudian ada peraturan dan prosedur. Nah, peraturan dan prosedur ini tidak boleh dilanggar. Dalam arti peraturan dan prosedur ini harus disesuaikan dengan apa namanya dengan komponen yang ada di dalam suatu perusahaan. Ya, misalkan kita mau ekspor. Nah, ekspornya misalkan harus A B C D E itu peraturannya. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Gitu. Nah, rencana dan sasaran. Nah, ini juga harus sesuaikan. Kalau misalkan nggak punya rencana, nggak punya sasaran, nah itu juga sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan yang ada di organisasi. Makanya satu organisasi itu harus punya tujuan, ya. Itu ingat kalau misalkan organisasi itu harus punya tujuan. Tujuannya apa gitu ya. Nah, dalam konteksnya untuk meningkatkan koordinasi potensial, kita harus punya sistem informasi secara vertikal juga gitu ya. Jadi antara atasan bawahan gitu ya. Tidak hanya horizontal saja, tapi kita juga punya ada sistem informasi dari atasan ke bawah, dari bawah ke atasan gitu. Nah, itu juga harus dibuat, harus dibangun gitu ya. Biasanya kadang segan ya kalau misalkan ke atasan itu kita ngomong apa adanya itu agak segan gitu ya. Nah, itu harus harus di apa namanya dibangun supaya satu organisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua hubungan lateral. Nah, hubungan ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apa namanya bekerja, itu harus lebih paham terkait dengan rekan kerjanya. Kalau misalkan rekan kerjanya nggak paham, itu berbahaya. Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Karena semua pekerjaan itu akan berkaitan dengan rekan kerja kalian. Jadi kalau rekan kerjanya tidak apa namanya bukan rekan kerjanya tidak baik ya, kaliannya tidak bisa apa namanya membawa diri dalam arti tidak bisa merekrutmen dengan baik rekan kerja ataupun kalian tidak bisa mendekati rekan kerja itu akan lebih parah sebenarnya karena komunikasi yang paling penting di dalam hal organisasi. Nah, kemudian mengurangi kebutuhan koordinasi. Nah, kalau misalkan bisa kalian tidak usah apa namanya menumpuk sumber daya. Jadi di satu divisi ini banyak banget sumber daya. Nah, itu apa yang berbahaya ketika kebanyakan sumber daya kan produksinya ke sedikit gitu ya, nah itu akan berbahaya. Kenapa? Karena akan mengurangi
pemasukan dari perusahaan gitu. Kalau misalkan kita ngomongin profitable, gitu ya. Kemudian unit independen ini juga kalau bisa mungkin bisa perlu dibentuk ya. Dalam arti misalkan lab itu misalkan unit independen tersendiri. Karena lab ini digunakan untuk apa? Untuk mengkaji produknya, misalkan produknya harus ada begini 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 begini. Nah, itu boleh silakan. Itu untuk kemajuan bersama gitu ya. Nah, dari lab ini misalkan lab A gitu ya, memang semuanya bisa diuji. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tambahan untuk mengkoordinasikan mengkoordinasikan diferensiasi yang ada gitu ya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, dalam konteksnya desain organisasi ini merupakan proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Jadi dengan kata lain intinya adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih struktur organisasi ya yang sesuai dengan tujuannya lah, tujuan dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah, itu silahkan teman-teman deskripsikan sendiri apa sih desain organisasi, itu bisa teman-teman pahami ya. Teman-teman juga mungkin bisa membuat arti sendiri atau deskripsikan sendiri. Nah, dalam tipe struktur organisasi ada struktur organisasi fungsional, kemudian ada organisasi menurut pasar, produk dan pasar, kemudian ada organisasi matriks. Nah, kalau organisasi fungsional itu suatu bentuk departementalisasi atau divisi gitu ya, yang di dalamnya setiap orang terlibat dalam satu aktivitas fungsional yang terkoordinasi dengan masing-masing departemen memberikan sebuah fungsi. Contohnya misalkan departemen pemasaran dan keuangan itu dikelompokkan menjadi satu ya karena fungsinya sama ya, jadi sesuaikan dengan fungsi yang ada dalam satu organisasi gitu. Jadi pemasaran sama keuangan karena dia ada bagian finansial gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan satu karena sesuai dengan fungsinya gitu ya di bagian keuangan. Nah, kalau untuk organisasi menurut produk dan pasar, untuk yang produk organisasi itu adalah organisasi yang menghasilkan barang berwujud yang dapat diproduksi secara massal. Dalam arti produknya itu harus organisasinya orientasi organisasinya adalah ke dalam produk gitu ya. Produknya gimana caranya harus massal gitu ya. Gitu. Kalau untuk yang market organisasi itu adalah organisasi sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa divisi untuk menyatukan semua komponen dalam sebuah pasar tertentu. Jadi kalau misalkan untuk yang market organisasi ini lebih ke market, organisasinya lebih ke marketnya. Marketnya kayak gimana gitu, seperti misalkan apa ya, kayak Aruna gitu ya. Nah, itu lebih ke market organisasi itu. Jadi dia pasarnya yang kita kaji lebih dalam. Tapi kalau untuk produk organisasi ini gimana caranya dia membuat sebuah produk yang memang berkualitas gitu. Nah, produk dan pasar organisasi ini biasanya satu hal yang berbeda nih. Dia biasanya tidak tidak saling bertemu ya, atau ada diferensiasi kuat biasanya antara produk dan market gitu. Nah, kalau produk kan gimana caranya efisien untuk membuat bahan ya atau produknya gitu ya. Kalau market organisasi itu gimana caranya produknya itu yang bagus gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, beda hal kalau untuk yang tadi itu ada tujuan-tujuannya ya untuk yang di organisasi fungsional, organisasi produk dan market. Ini ada organisasi matriks. Nah, dosen organisasi matriks ini adalah sistem komando yang berganda ya, atau dengan kata lain sistem yang dibentuk berdasarkan pada komando fungsional dan divisional sehingga karyawan memiliki 2 atau lebih laporan ke atasan. Jadi kalau ini memang berjenjang ya, berjenjang jadi matriks. Jadi organisasinya itu berjenjang. Intinya atasannya ada banyak lah gitu ya. Dia harus laporan ke sini, harus laporan ke sini, harus laporan ke sini. Nah, ini biasanya tidak terlalu efektif terkait dengan perusahaan. Nah, perusahaan kan butuh cepat biasanya. Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan itu lebih ke arah organisasi fungsional. Karena apa? Kalau organisasi fungsional itu sesuaikan dengan
fungsinya. Selain itu juga biasanya ada di produk atau organisasi market. Nah, itu semuanya ada di daerah situ. Tapi kalau untuk yang matrix ini biasanya jarang menggunakan karena perusahaan ingin cepat. Perusahaan ingin cepat dan pelaporannya ini yang memang harus disesuaikan gitu ya. Kalau untuk yang organisasi matrix ini harus lapor ke sini, hierarki banget gitu ya, kaku gitu ya terkait dengan apa namanya pengambilan keputusannya. Jadi misalkan kita harus cepat nih kayak gini gini gini. Nah, itu harus lapor dulu ke sini, lapor dulu ke sini, lapor dulu ke sini. Nah, itu yang apa namanya tidak sesuai ya. Makanya kalau misalkan teman-teman apa namanya di berorganisasi, minimal teman-teman nih laporan satu aja misalkan. Cari yang memang berpengaruh misalkan. Kalau dalam satu organisasi misalkan langsung ke ketua nih, Pak Ketua ini begini 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 begini. Oke, lanjut, siap. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sama hal lah kalau misalkan dari Himapinya nih mau mengadakan acara, itu kan harus apa namanya ngobrol dulu nih sama siapa nih misalkan sama Pak Kajurnya. Nah, itu harus ngobrol dulu tuh. Kayak gimana? Nah, kalau udah di ACC ya udah tinggal kerjakan. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu supaya mempercepat pekerjaan dan supaya selaras ya dengan apa namanya etika kerjanya gitu ya. Kalau misalkan itu bisa terlaksana dengan baik, insya Allah semuanya akan lanjut apa namanya terlaksana dengan baik ya. Oke, mungkin itu saja perkuliahan di minggu keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan segala macamnya, silakan teman-teman bisa di Spada ya, ataupun via WA ke email ke nomor saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.